Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda serta anak-anak ibu yang soleh-solehah. Bagaimana sayang kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat selalu, tetap bahagia dan tentunya harus tetap semangat walaupun pembelajaran dilakukan dari rumah. Nah sayang, bagaimana persiapan pada hari ini? Apakah kalian sudah siap? Wah, hebat sekali, kalian sudah sangat siap. Jika sudah siap, sekarang boleh persiapkan terlebih dahulu ya alat tulisnya, pensil, penghapus, buku tulis, dan juga buku paket tematiknya. Ada yang tahu tidak, hari ini kita akan belajar apa ya? Wah, hebat sekali. Ya, benar, hari ini kita akan belajar tematik. Dan pada pembelajaran dan pada halaman Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya sayang, Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dan pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang Ibu harapkan kalian mampu Baiklah sayang, sekarang kita simak baik-baik ya video berikut ini dan ingat catat hal-hal penting yang terdapat dalam video ini. Silahkan disimak. Baiklah sayang, yuk kita buka buku tematiknya ya. Pembelajaran 3, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah udara bersih. Simak baik-baik ya sayang. Peringatan Hari Menanam Pohon Nasional. Sekarang coba kalian lihat gambar yang terdapat pada pojok sebelah kanan. Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan? Wah, hebat, benar sekali. Yang sedang dilakukan yaitu menanam pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon Nasional yaitu pada tanggal 28 November 2015. Sedangkan Hari Pohon Sedunia diperingati pada tanggal 21 November 2015. Nah, sebelumnya kalian sudah membaca terlebih dahulu tentang peringatan Hari Menanam Pohon Nasional pada halaman 20 dan 21. Seperti yang terdapat pada teks berikut ini. Selanjutnya, pada halaman 22 terdapat peta konsep yang terdapat pertanyaan kapan, di mana lagi akan dilakukan, pohon apa yang ditanam, mengapa kita harus menanam pohon, siapa yang melakukan, dan apa yang dilakukan. Silahkan diisi pada halaman 22 ya sayang. Selanjutnya yaitu mengelompokkan kegiatan musyawarah seperti yang terdapat pada gambar yang sebelah kiri, yaitu kerja bakti kampung. Nah, biasanya tempat pelaksanaan musyawarahnya di mana ya? Apakah di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan masyarakat ya? Wah, hebat! Benar sekali, yaitu di lingkungan masyarakat. Kemudian kalian beri centang pada halaman 24 ya sayang. Ibu beri satu contoh lagi ya sayang, seperti yang terdapat pada gambar sebelah kanan. Kira-kira masalah apa ya yang dimusyawarahkan? Ya, benar, memilih ketua kelas. Nah, biasanya tempat pelaksanaan musyawarah tersebut di mana ya? Apakah di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan masyarakat? Wah, hebat, benar. Tempat pelaksanaannya yaitu di lingkungan sekolah. Kemudian kalian checklist pada halaman 24 ya sayang. Setelah itu kalian kerjakan di halaman 24 nomor 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Selanjutnya yaitu contoh jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah darat dan wilayah perairan. Hal ini menyebabkan jenis kegiatan ekonomi masyarakat juga sangat beragam. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, misalnya tanah untuk lahan pertanian. Nah, sumber daya digunakan dalam kegiatan ekonomi. Apakah kalian tahu kegiatan ekonomi itu apa ya? Wah, hebat, pintar sekali. Ya, benar, kegiatan ekonomi adalah usaha memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dan juga perdagangan. Contoh jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang pertama yaitu pertanian. Nah, pertanian adalah kegiatan ekonomi pedesaan yang memanfaatkan tanah. Jenis makanan yang dihasilkan biasanya yaitu makanan pokok, jenis sayuran, dan juga jenis buah-buahan. Selanjutnya yaitu perikanan. Perikanan memanfaatkan sumber daya air seperti air laut, air sungai, ataupun air danau. Dan nelayan menangkap ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu peternakan. Peternakan dapat memanfaatkan sumber daya alam, misalkan tumbuhan untuk makan ternak, kemudian air untuk minum ternak. Nah, ternak penting dalam bidang perdagangan, misalkan perdagangan di pasar hewan. Yang keempat yaitu kerajinan. Sumber daya alam digunakan sektor kerajinan, misalkan bambu, kayu, dan tanah liat. Pembuat kerajinan disebut pengrajin. Barang kerajinan diperdagangkan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Yang kelima yaitu industri. Industri membutuhkan sumber daya alam, misalkan hewan, tumbuhan, hasil tambang, batuan, dan sumber daya energi. Sumber daya energi adalah bahan baku industri, misalnya minyak mentah untuk membuat cat dan juga kosmetik. Yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan membutuhkan sumber daya alam. Berbagai sumber daya alam diperdagangkan, misalnya hewan, tumbuhan, dan sumber energi. Sumber daya itu berupa bahan baku dan juga barang jadi. Sumber daya alam diperdagangkan di masyarakat, misalnya di toko, di warung, ataupun di pasar. Selanjutnya yaitu pertambangan. Barang tambang yang ada di Indonesia terdapat 3 jenis loh, diantaranya barang tambang logam, bukan logam, dan juga mineral. Dan terakhir yaitu kehutanan. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon liar. Hutan menghasilkan kayu untuk membuat rumah. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpetan hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia loh. Sayangnya saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Salah satu penyebabnya yaitu penebangan liar yang mengakibatkan bencana banjir bandang, tanah longsor, dan lain-lain. Untuk mencegah hal tersebut, hutan perlu dihijaukan kembali. Penebangan liar harus dicegah agar hutan kembali menghasilkan sumber daya alam yang melimpah. Dengan mempelajari materi ini, kalian sudah dapat jelaskan informasi terkait tentang apa, di mana, siapa, kapan, mengapa dalam peta pikiran dengan cara kalian membaca teksnya dengan teliti ya sayang. Dan untuk mengelompokkan kegiatan musyawarah, kalian harus mengetahui masalah yang dimusyawarahkan dan tempat pelaksanaan musyawarah tersebut. Selanjutnya jenis usaha dan kegiatan ekonomi ada 7, yaitu ada pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, kerajinan, perdagangan, dan juga pertambangan. Agar kalian dapat lebih paham, kalian boleh membaca pada halaman kemudian dapat mengerjakan soal-soal pada halaman
Dan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, kalian dapat bertanya ke ibu guru langsung ya sayang, boleh dengan WhatsApp pribadi ataupun WhatsApp grup. Dan dengan adanya pembelajaran kali ini, kalian dapat lebih menghargai pekerjaan orang lain ya. Mungkin cukup sekian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pelajari pembelajaran selanjutnya ya sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.